Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits salam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian seprofesi, dan tentunya di sini ada para ustadz dan juga guru kita Sifu Odas yang Masya Allah akan memberikan sebuah keilmuan yang luar biasa dan tentunya linier dengan apa yang akan kita lakukan di masa akan datang, bahkan bisa jadi ini menjadi sebuah katakanlah proyeksi masa depan untuk kita semuanya dalam hal yang sifatnya kealamian, ketibunabawian maupun yang sifatnya holistik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ini Ketua Pemcap Kabupaten Bekasi yaitu Ustadz Joko Suparto, AMD Kep CPWCN, dan juga tim pengurus yang sudah luar biasa mengadakan acara Kopdar ini, harusnya sering. Kenapa? Karena saya sering menganjurkan kepada teman-teman pengurus sering adakan Kopdar untuk sharing keilmuan. Sekali lagi, untuk sharing keilmuan. Siapapun teman-teman kita ini punya potensi besar, yang punya kemudian kepraktisian juga, dan juga punya pengalaman yang luar biasa. Maka saran saya adalah ini harus sering dilakukan. Kenapa? Karena saya yakin fenomena ke depan akan luar biasa berkenaan dengan penyakit. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, langsung saja, karena sekali lagi saya ingin sharing terkait dengan fenomena yang ada di Indonesia dan dunia, bukan hanya di Indonesia. Kenapa demikian? Karena sungguh hari ini, teman-teman sekalian, kita harus mulai bersiap-siap terhadap sebuah fenomena yang tidak mungkin atau bisa jadi kita akan terperangah melihat keadaan-keadaan alam di Indonesia dan di dunia. Apa yang menjadi menarik di sini, teman-teman sekalian, ibu bapak yang dirahmati Allah, bahwa kita tidak bisa pungkiri lagi. Ini mohon sekali lagi kita sharing. Saya di sini ingin sharing dengan teman-teman karena kita sama-sama seprofesi, Bu. Para terapis, saya juga praktisi, saya juga terapis, dan insya Allah kita sudah saling mengenal satu sama lain. Alhamdulillah ini banyak sekali kita kenal semuanya, dan saya ingin memberikan sebuah concern khusus kepada teman-teman sekalian. Ini jarang saya ingin sampaikan karena saya tahunan, puluhan tahun saya sedang mencoba menganalisis, mencoba mencari sebuah platform pengobatan seperti apa. Ini luar biasa Ibu sekalian, karena sampai detik ini saya masih terapis, dan insya Allah walaupun saya sering banyak ngajar, saya sekarang di PBI Pusat menjadi Diklat dan Litbang, tetapi sekali lagi saya terus mencoba menggali potensi-potensi kompetensi, skill yang harus kita miliki. Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, dan terus kemudian jangan pernah lupakan bahwa sungguh kita harus menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai suri teladan utama dalam hal apa? Pengobatan. Karena hari ini kita bicara At-Tibun Nabawi, kita bicara pengobatan, kita berkumpul sesama praktisi. Ini Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Sekali lagi saya ingin sharing
Kembali, karena ini adalah Pemkab Kabupaten Bekasi, yang alhamdulillah qadarullah saya ada di pusat PB pusat sedang menggali sebuah keilmuan yang ternyata walaupun modalitasnya bekam, tetapi kami sedang merumuskan kajian atau kitab atau katakanlah sedang membuat sebuah buku yang panduannya adalah berdasarkan At-Tibbun Nabawi. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Saya ingin fair kepada teman-teman sekalian. Hari ini Bapak Ibu sekalian tahu vaksin Sinovac yang dulu itu sudah dirilis setahun yang lalu. Siapapun yang divaksin hari ini, siapa yang divaksin? Tunjuk. Ya, hati-hati. Iya. Masalah ternyata Bapak Ibu sekalian akan terjadi sebuah kasus yang lebih dari 100 jenis penyakit ketika dia ada rantai yang tidak terputus termasuk vaksin di dalamnya, dan ini dirilis di media internasional. Tapi bukan hanya vaksin, artinya nanti ada lagi namanya 4G, 5G, kan gitu. Ada lagi kemudian hari ini apa? Nyamuk Wolbachia yang sudah bukan hoax. Sekali lagi saya bicara ini bukan hoax, karena saya berada di beberapa grup medis dan penyehat dan juga holistik dan seterusnya. Artinya teman-teman sekalian, dan ini Kemenkes sudah merilis beberapa daerah sudah menyebar nyamuk Wolbachia di Jakarta Selatan, di Bandung Barat, di Bali yang pertama dan seterusnya. Atau niatnya memang betul, setuju, niatnya dalam rangka untuk meredam adanya apa? Penyakit demam berdarah. Tetapi yang pertanyaan dasar adalah siapa yang menyebar nyamuk Wolbachia? Siapa, Bu? Ya artinya kalau kita sebut namanya siapa? Bill Gates. Ya. Di bawah siapa? Nama siapa? WHO. Kemudian Kemenkes. Ya artinya itu halal secara proses mereka. Kiblat hari ini dokter medis juga tidak hanya ke WHO, ada yang ke yang lain. Tapi kita memang tidak bisa. Contoh, antum di pabrik, bisa nggak lepas dari vaksin? Tidak bisa, betul? Nah, maksud saya adalah hari ini kalau teman-teman akan menemukan apa yang saya sampaikan, putus rantai, ya, sehingga kemudian yang disebut dengan shutdown, tahu shutdown? Orang itu dimatikan kapan saja, dikasih penyakit apa saja, itu akan lebih mudah. Maknanya apa? Contoh yang paling sederhana, ketika teman-teman alhamdulillah sekarang melazimi yang disebut dengan hijamah bekam, maka lazimkan itu setiap tanggal sunnah. Karena itu bisa jadi pemutus daripada vaksin atau penyakit yang berbahaya. Karena jelas kita tahu khairu ad-dawa al-hijamah, khairu ma tadawa itu bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Bahkan tidak ada sebuah pengobatan yang lain yang ternyata lebih mulia daripada hijamah. Dalilnya lebih daripada 100. Ya, ini luar biasa teman-teman sekalian. Artinya apa? Ini bisa jadi pemutus buat teman-teman, buat saudara kita jika sudah terlanjur di vaksin. Seminggu yang lalu dirilis kembali AstraZeneca, ya, akan menimbulkan yang namanya penyakit pembuluh darah, sumbatan pembuluh darah. Artinya teman-teman sekalian, penyakit ini dominan di darah, betul? Kalau di bekam kita tahu akan terjadi vasodilatasi, kalau di bekam akan terjadi pelebaran pembuluh darah. Tapi tadi ketika kemudian tidak di bekam, orang yang sudah kena vaksin tadi AstraZeneca akan menimbulkan potensi penyumbatan sumbatan pembuluh darah, maka bagaimana mungkin sekali lagi itu harus diputus dengan cara yang sunnah. Salah satunya adalah dengan hijamah. Walaupun mungkin ada herbal yang sifatnya koagulan, herbal yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah, herbal yang sifatnya untuk membuka sumbatan darah. Yang di Indonesia adalah herbal daun dewa. Untuk anak kecil ada namanya pegagan. Boleh atau herbal-herbal yang sifatnya warnanya merah, yang sifatnya untuk pembuluh darah. Maka ini penting buat teman-teman sekalian agar diketahui bahwa putus link itu. Saya punya rekaman himpunan dokter di Eropa
Yang waktu itu kalau sampai teman-teman kemudian circle dari vaksin kemarin COVID-19 itu divaksin, oke, di antigen, oke, kemudian pakai masker, oke, satu lagi era 4G, 5G, itu circle. Hari ini circle-nya bisa jadi lebih meluas. Maka bukan berarti kemudian kita menolak program pemerintah, bukan. Sekali lagi kita PBI, ya sekali lagi ini tolong digarisbawahi, di bold, PBI dalam rangka membantu program kesehatan pengobatan di negara kita. Artinya dari sisi modalitas bekam. Kenapa PBI hari ini, alhamdulillah, satu-satunya, sekali lagi satu-satunya menjadi Orpro, ya Orpro yang resmi pemerintah di bidang bekam, Ibu. Dan alhamdulillah kita terus diundang oleh Kemenkes. Walaupun mungkin kontradiktif antara izin bekam, krim bekam basah itu silahkan saja. Tapi sekali lagi, selama PBI sekali lagi masih berbasis kemitraan dengan Kemenkes, yuk sama-sama kita jadikan kendaraan ini untuk syiar dakwah Tibun Nabawi. Kemudian saya sekali lagi dalam bulan ini, bukan bulan ini, pekan ini, siapa yang di sini kena frozen shoulder? Iya, siapa? Ada lagi? Teman-teman sekalian, teman-teman dari berbagai background, ada yang bekam, ada pijat, ada topung, tokjar, macam-macam lah ya. Kemudian rukyah, ada refleksi, topung, macam-macam. Sekali lagi teman-teman sekalian, itu luar biasa. Jadikan konsep pengobatan itu, antum harus tahu filosofi dan konsep dasarnya, sehingga nanti konsep apapun, terapi apapun, modalitas apapun, maka antum kolaborasikan itu. Maka sungguh saya meyakini itu menjadi sebuah konsep pengobatan yang komprehensif atau paripurna. Kembali ke masalah frozen shoulder. Saya menemukan minggu kemarin orang terkena frozen shoulder yang secara diagnosis dokter, secara mungkin anatomi ketahuan pasti ini korelasinya dengan tulang, sendi, otot, saraf dan sebagainya. Anggap kita simpulkan itu. Sepakat? Tapi, ada tapinya. Ternyata ketika saya cek dengan beberapa alat saya, QRMA, iridologi dan sebagainya, tidak diketemukan adanya kondisi tulang atau otot atau tendon atau saraf yang bermasalah. Oke, ini sampai sini dulu, pahami. Ada orang yang terkena frozen shoulder, murni dia sakit luar biasa, dan ternyata ada inflamasi di situ, tapi ternyata dia tidak terkena secara physically yang disebut dengan frozen shoulder. Saya tetap terapi, tapi tetap terapi. Karena apa? Terapi yang antum lakukan membuat sebuah sugesti agar dia bisa merasakan nyaman, betul? Tetap harus dilakukan terapi. Tapi ternyata saya temukan bukan permasalahan itu. Yang saya bilang saya sungguh saya tidak menemukan ini penyakit yang berhubungan dengan fisik. Baru dia menyadari, betul Ustaz. Saya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kata beliau ini sedang memendam sakit hati yang luar biasa kepada adik dan ibunya. Oke, ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena waktu itu dia membantu adiknya untuk proses bangun rumah, kehidupannya dan ibunya. Tapi ketika dia kesulitan, yang dipikirin adalah kok dia nggak bantu saya ya? Kok ibu saya diam saja lah? Saya bilang salah total. Tidak boleh kita menyalahkan orang tua. Tidak boleh. Saya bilang antum harus minta ampun kepada orang tua. Antum harus minta maaf kepada adiknya. Dan itu yang dirasakan ketika apa? Ketika betul-betul saat itu dia drop, dia sakit, yang dipikirkan itu kemudian muncul penyakit frozen shoulder. Itu luar biasa. Maknanya apa teman-teman sekalian? Sekali lagi, tolong jangan kemudian kita sibuk dengan terapi fisik. Yang kedua, saya kedatangan ibu-ibu dari Jawa BK. Sudah diruqyah
Ratusan kali. Saya bilang ratusan kali. Kenapa? Sejak zamannya Ustadz Perdana Ahmad yang sudah meninggal, sudah diruqyah oleh pakar-pakar ruqyah internasional dan nasional, termasuk Ustadz Fadlan Abu Yasir, sudah diruqyah oleh semua pakar-pakar ruqyah di Indonesia, tidak sembuh. Ya, ini luar biasa. Walaupun saya ruqyah agak reaksi, muntah sedikit, tapi saya tidak menganggap itu sebuah gangguan, bukan. Ternyata ini subhanallah, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT. Saya kadang-kadang merinding. Kalau kondisi kemudian kok orang itu sibuk dengan terapi fisiknya saja, ruqyahnya saja, sementara dia lupa bahwa konsep pengobatan yang sesungguhnya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya terkait sebuah konsep keyakinan dan keimanan. Itu maksud saya. Jadi kalau kita kemudian teman-teman sekalian tidak mengarah ke sana, mohon maaf sekali lagi, antum bakal mentok. Kita bukan profesor, kita bukan dokter, betul? Tapi insya Allah antum semuanya tidak perlu background apapun. Yang penting antum kuasai At-Tibbun Nabawi. Makanya jujur sekali lagi, saya bukan promosi. Saya di PBI Kabupaten Bekasi dan Vokti Training Center sebenarnya membuka kajian gratis, sekali lagi gratis, di channel mengkaji kitab dan juga hadis. Ya, silakan nanti masuk, sekali lagi saya sudah share juga di grup. Itu nanti sebenarnya ada juga berbagai macam pelatihan yang sebenarnya saya alihkan, saya kolaborasikan. Konsep yang saya atau kami lakukan adalah kembali ke konsep holistik dan Tibbun Nabawi. Kenapa? Karena kalau kita terlalu yakin dengan Tibbun Nabawi, kemudian sekali lagi basically kita bukan praktisi, nggak dapat juga. Ada beberapa syekh yang ngajarin Tibbun Nabawi tapi bukan praktisi, ya kan bingung gitu ya. Makanya praktisinya perlu, tapi kita arahkan konsepnya ke arah At-Tibbun Nabawi atau sifatnya holistik. Sekali lagi apapun, antum punya tokjar, antum punya topung, antum punya refleksi, akupresur, tas dan sebagainya. Tolong sekali lagi niatkan, luruskan niat antum hanya karena mengharap ridha Allah. Dan sekali lagi, sungguh sebuah pengobatan bukan mencari kesembuhan, tapi dalam rangka tauhidullah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka mengarahkan konsep pengobatan itu menyembah Allah, kemudian beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Itu konsep yang luar biasa yang harus kita katakanlah dawamkan. Demikian, mungkin itu saja sekali lagi beberapa hal yang mungkin teman-teman sekalian tolong ini Kopdar harus sering. Saya boleh nanti teman-teman di sini ada pakar tokjar, ada pas, ada topung, ada herba, macam-macam. Silakan mencoba untuk mungkin 15 menit sharing ke kita. Supaya apa? Tambah pembedaraan keilmuan kita. Ya, atau mungkin silakan diadakan pelatihan-pelatihan yang lainnya dan sebagainya. Tolong sekali lagi, konsep dasarnya kita adalah kita bagaimana kita bersinergi. Kita bagaimana kita berkolaborasi, dan yang terpenting lagi adalah kita saling menguatkan di antara teman-teman praktisi wabil khusus di wilayah PBI atau Kabupaten Bekasi ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin terlalu berlebihan secara bahasa, tapi sekali lagi kami meyakini bahwa hari ini teman-teman sekalian, kalau mohon maaf sekali lagi, kalau meninggalkan sebuah konsep yang sifatnya At-Tibb An-Nabawi, maka sungguh teman-teman akan dihadapkan pada sebuah solusi penyakit yang mentok. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dan kalau kita bahasakan secara umum, namanya adalah pengobatan holistik sebenarnya. Sinergikan, padukan, kolaborasikan, silakan. Tapi sekali lagi, basisnya harus punya landasan keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman sekalian, tetap istiqomah, tetap kemudian saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan sekali lagi tolong support sesama teman-teman praktisi. Saya menemukan beberapa terapis yang sakitnya parah. Saya menemukan teman-teman terapis yang istrinya parah. Ya, saya menemukan dirinya juga sakit parah. Saya menemukan kemarin 6 bulan ada yang parah, istrinya yang stroke, ada teman kita yang gagal ginjal. Sekali lagi, tolong sekali lagi kita saling support dan saling bantu. Yang terpenting lagi adalah
Kalau teman-teman yakin, ini sekali lagi, kalau teman-teman yakin terhadap sebuah pengobatan yang antum dalami, tolong istiqomah dengan apa yang antum yakini. Jangan kemudian, mohon maaf sekali lagi, sakit sedikit ke puskesmas, obat dokter, obat warung, gitu ya. Bayangin kita terapis, gitu ya. Kecuali emergensi, darurat, tidak apa-apa. Karena sifat rumah sakit, sifat pengobatan medis adalah sesuatu yang emergensi. Gitu maksudnya ya. Ini konsep dasarnya. Demikian. Sekali lagi terima kasih sekali lagi atas mungkin kehadiran antum dan juga kepada para pengurus yang sudah mengadakan acara yang luar biasa ini. Dan insya Allah ilmunya tolong langsung dipraktekkan dari si Podas. Beliau sebenarnya guru kita. Beliau juga adalah master daripada master. Kenapa? Beliau tuh seluruh praktisi bisa sebenarnya. Ya cuman sekarang lari ke sabun. Apa yang beliau nggak bisa? Coba sebutin. Nggak ada. Akupunktur, diagnosa, bekam. Gitu ya. Nah itu biar sebelahnya itu mah. Itu sebelahnya. Gitu ya. Demikian apa yang saya sampaikan sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Demikian mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan pertolongan dan juga Allah lindungi kita semuanya dari fitnatul dajjal dan berbagai macam penyakit-penyakit yang luar biasa yang kita tidak ketahui, tapi sungguh saya sangat yakin bahwa kita harus paham bahwa likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ma'anzalallahu da'an ila anzala shifaan. Artinya kita harus yakin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhir kalam wa bari taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.